Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpus, jumpa lagi dalam podcast Perpustakaan Umsida Biru, podcast publikasi berreputasi Umsida. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah hasil penelitian yang berjudul Heat Transfer Management of Solar Power Plant for Dryer, di mana jurnal ini telah publish di jurnal internasional IREA, International Journal on Engineering Application. Telah hadir bersama kita narasumber selaku penulis dari jurnal tersebut, Bapak Dr. Insinyur Jamaluddin MM. Mari kita sapa langsung Bapak Jamaluddin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik Pak Pris. Halo Sobat Perpus, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, riset ini tentang apa dan masalah apa yang hendak dipecahkan? Jadi artikel yang tadi judulnya disebutkan oleh Pak Pris tadi adalah tentang bagaimana memanage proses perpindahan panas yang ada di suatu pembangkit listrik tenaga surya, Pak Pris. Jadi aplikasi dari pembangkit listrik tenaga surya, di samping dia itu bisa menghasilkan listrik yang disimpan di dalam baterai dan bisa untuk memberikan satu daya pada beban apapun, ya. Itu PLTS ini coba kita atur masalah bagaimana perpindahan panasnya, sehingga yang pertama tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dari fotovoltaik yang ada di bagian dari pembangkit listrik tenaga surya itu, dan yang kedua adalah memanfaatkan potensi-potensi yang dimunculkan di dalam suatu fotovoltaik itu untuk keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi secara teori begini, pembangkit listrik tenaga surya itu terdiri dari komponen fotovoltaik yang menyerap matahari terus diubah menjadi listrik. Lalu ada komponen controller, solar charge controller, itu berfungsi untuk mengatur, karena matahari itu kan tidak selamanya cerah, kadang-kadang dilewati mendung, kadang-kadang hujan dan sebagainya, sehingga ini harus diatur oleh controller ini sehingga tidak merusak baterai dan tidak merusak sistem. Lalu kontrol yang lain, dan ada alat untuk penyimpanan energi yang namanya matahari. Nah, fotovoltaik itu tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama iradian. Iradian itu besarnya intensitas cahaya yang masuk pada fotovoltaik, dan yang kedua adalah temperatur. Artinya apa? Fotovoltaik ini jika ditempatkan di suatu area yang terlalu panas, itu efisiensinya turun. Nah, kalau terlalu dingin, efisiensinya juga turun. Jadi harus pada posisi temperatur yang tertentu, ya sekitar 43 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius begitu ya. Di posisi itu, kalau terlalu panas menjadi bermasalah, terlalu turun juga bermasalah. Sehingga panas yang ada di fotovoltaik ini bisa kita berdayakan. Bisa kita pergunakan untuk pengering, bisa kita pergunakan untuk pemanas air ya, sehingga air yang dilewatkan di bawahnya fotovoltaik itu, di samping dia bisa mendinginkan fotovoltaik, juga bisa menghasilkan panas yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Jadi prinsipnya seperti itu, Pak Pris. Ya. Nah, untuk riset tersebut menggunakan metode apa? Jadi metodenya itu kita mengadakan metode penelitian. Jadi kita harus membuat alat. Setelah itu dari alat-alat itu kita pasang dengan komponen-komponen yang kita butuhkan untuk pengukuran-pengukuran yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita ukur, lalu hasil pengukuran itu kita analisis dan kita aplikasikan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya. Jadi bermanfaat untuk penelitian berikutnya. Iya, pasti itu selalu bersambung, Pak, antara penelitian sebelumnya dengan sesudahnya itu pasti bersambung. Gitu. Hasil risetnya apa, Pak? Jadi hasil risetnya yang menunjukkan bahwa udara panas atau panas yang ada di fotovoltaik itu
itu ternyata bisa kita manfaatkan untuk memberikan temperatur yang panas untuk pengering makanan atau untuk keperluan yang lain ya, lebih tinggi daripada temperatur ambien. Lalu untuk pengaliran panas yang di fotovoltaik dan kita manfaatkan ini akan menyebabkan temperatur fotovoltaiknya menjadi turun sehingga efisiensinya bisa naik. Nah, naiknya itu bisa kalau temperatur matahari kita pancarkan terus-menerus di fotovoltaik itu temperatur itu bisa sampai 70, bisa sampai 75. Padahal efisiensi yang paling tinggi di dalam fotovoltaik itu kan 43 derajat sampai 60 ya. Nah, sehingga dengan adanya udara yang dihembuskan di fotovoltaik itu, baik udara maupun bawahnya itu kita alirkan dengan air di bawah fotovoltaik itu temperatur bisa turun sampai di dalam range antara 43 sampai 60. Nah, itu berarti masuk pada efisiensi yang tinggi. Jadi panasnya bisa bermanfaat untuk hal yang lain, untuk pengering dan sebagainya. Lalu penurunan temperatur fotovoltaik itu bermanfaat untuk menaikkan efisiensi dari fotovoltaik. Ada dua hal itu. Mengapa temuan itu begitu penting secara keilmuan, Pak? Iya, sangat penting, Pak, karena apa? Di pasaran itu kalau mencari fotovoltaik itu kan sangat sulit dan harganya tinggi. Produsen-produsen dari Indonesia sendiri itu masih belum banyak. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Yang bisa disepil harganya mungkin. Harganya untuk yang kapasitas 100 watt peak, Pak. Jadi kita memahami fotovoltaik itu ada dua macam. Ada yang monokristalen, ada yang polikristalen. Jadi kristalannya yang poli itu banyak kristal begitu, Pak, dijadikan satu. Kalau yang mono itu hanya satu kristal. Dari sisi operasional itu lebih bagus yang monokristal. Yang mono. Ya. Walaupun matahari itu agak terhalang mendung, tapi produksi listriknya masih tetap banyak. Kalau polikristal, matahari terhalang mendung, produksi listriknya turun. Ya. Untuk 100 watt peak ya, kita berbicara satuan daya dari fotovoltaik itu ada peaknya, Pak. Watt peak artinya pada saat matahari cerah, temperaturnya itu berada pada temperatur yang dikehendaki oleh fotovoltaik, ya, yang memiliki efisiensi yang paling tinggi. Itu untuk yang monokristalen itu untuk 100 watt peak sekitar 900.000. Itu satu lembar. Jadi satu lembar itu mungkin ya separuh meja inilah. Itu. Kalau poli lebih murah sekitar 600-an. Itu harganya, Pak. Ya. Itu untuk apa, rumah tangga atau perusahaan gitu? Gambarannya begini, Pak Fris. Rumah kita, seandainya kita itu berlangganan daya dengan PLN, itu 900 watt, maka kita akan bisa menggantikan PLN itu dengan 100 watt peak ini tadi, dikalikan dengan 9. Nah, karena kepotong oleh efisiensi dan lain-lain, ini kita tambahi 30%. Jadi, tadi kan 9 kali 100 watt peak ya, itu kan pada saat matahari paling cerah itu menghasilkan 100 watt peak. Tapi ketika matahari ada bermasalah, ketutupan mendung dan sebagainya, itu akan turun. Tidak menjadi 100 watt peak, tapi menjadi 70 atau 60 watt peak. Nah, itu nanti kalau kita pasang pada rumah yang berlangganan PLN 900 watt, maka harus dipasang. Kalau pas itu ya 9 kali 100. Kalau dipotong dengan efisiensi yang tadi, maka harus ditambah kira-kira 30%-nya, harus dinaikkan lagi menjadi 12 atau 15 PV tadi, yang 100 watt peak itu baru bisa untuk menyuplai yang 900 watt langganan PLN. Bisa menghemat itu, Pak? Kita nggak bayar PLN sama sekali, Pak. Oh, iya, apalagi kalau misalnya pada saat malam ya. Saat malam itu kan tidak ada matahari. Energi yang didapatkan dari matahari di siang hari itu bisa disimpan di baterai. Nah, baterainya ya tentunya ya harus kalau kita pakai daya 100 watt dalam 1 jam, terus kita pingin semalam itu 12 jam itu kita pingin listriknya nyala terus, berarti
12 kali 100 watt. Nah, kita harus menyiapkan baterai itu sebanyak 12. Nah, itu kalau kepingin selama malam itu ada listriknya terus. Nah, siang baterainya ini diisi oleh fotovoltaik. Nah, itu gambarannya. Tapi ada dua macam penyambungan Pak Tris dengan apa pada PLN itu. Jadi kalau yang saya ceritakan tadi ada fotovoltaik, terus ada aki, ada baterai itu berarti off grid, jadi tidak terkoneksi sama sekali dengan PLN. Tapi kalau on grid itu boleh terinterkoneksi dengan PLN dan kita tidak membutuhkan baterai. Jadi misalnya kita berlangganan kepada PLN 900 watt, 1 bulan kita harus membayar 400.000 karena kita masang fotovoltaik. Di siang hari fotovoltaik ini masuk ke dalam sistem dan masuk ke jaringan PLN sehingga mengurangi tagihan kita. Jadi misalnya tagihan kita per bulan 400.000 itu bisa turun sampai 75%-nya. Jadi hanya sekitar 300. Nah, itu yang model on grid. Jadi tidak pakai baterai. Nah, pemanfaatan yang semacam itulah yang kita terus gali dari sistem fotovoltaik dan PLTS itu, Pak Fris. Nah, ini terkait SDGs, ini membantu menyelesaikan permasalahan yang mana? Loh, yang nomor 7 Pak. Jadi masalah energi yang bersih, terus keberlanjutannya itu luar biasa. Jadi matahari nggak pernah habis kecuali ila yaumil akhir gitu ya. Sudah kiamat baru matahari nggak ada, selesai. Tapi selama matahari masih ada, ini sangat manfaat sekali. Ya. Terutama penghematan ini. Betul. Dan kita tidak pakai energi fosil, Pak. Jadi energi fosil itu kan polusinya kan sangat tinggi. Jadi batu bara, minyak, solar itu kan polusinya sangat tinggi dan itu sangat mengganggu efek rumah kaca ya yang ada di bumi ini supaya nggak nambah panas gitu ya. Nah, ini kita pakai sistem yang renewable energy tadi, gitu. Adakah implementasi lanjutan dari riset ini? Tentunya ini akan terus kita lanjutkan di bidang pemanfaatannya. Jadi kalau sekarang ini masih terbatas pada pengeringan, pada pemanasan, nanti mungkin ini bisa kita tingkatkan efisiensinya atau kita atur kontrolnya sehingga bisa bermanfaat misalnya untuk sistem kendaraan. Ya, nanti larinya ke sana, lalu kita memasukkan sistem kecerdasan buatan di dalam sistem PLTS itu sehingga peningkatan efisiensinya bisa lebih tinggi lagi. Nah, nanti arahnya bisa ke sana. Jadi utamanya begini, Pak Bes. Sekarang ini kan fenomena kendaraan listrik kan di Indonesia sudah mulai banyak ya. Cuman permasalahannya adalah ketika listrik di kendaraan listrik itu habis, maka harus nyolok di PLN. Nah, PLN sekarang masih banyak menggunakan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Tenaga uap artinya batu bara. Batu bara itu energi fosil. Jadi polusinya masih tinggi. Mestinya yang ideal adalah jika kita mempergunakan kendaraan listrik, maka chargingnya harus dari energi yang bersih tadi, yang renewable energy. Bisa dari listrik, bisa dari solar cell ya matahari, atau bisa dari tenaga angin, bisa dari tenaga pasang surut air atau tenaga-tenaga yang lainnya yang sifatnya renewable. Nah, itu baru ideal. Ya, sebenarnya tujuan dari motor listrik itu kan mengurangi itu ya Pak ya. Mengurangi bahan bakar minyak kayak seperti itu. Iya, jadi kalau kita mempergunakan kendaraan listrik itu sumber listriknya kan bisa kita ambil dari energi yang terbarukan sehingga kita tidak mempergunakan bahan bakar yang berasal dari energi fosil. Nah, itu manfaatnya itu di situ sehingga keberlangsungan hidup manusia itu bisa lebih panjang lah. Itu cita-citanya semacam itu gitu. Ya. Menarik sekali. Terima kasih Pak Jamal atas waktu sama-sama, dan penjelasannya sangat informatif dan memberikan wawasan baru bagi sobat pustaka. Semoga riset ini memberikan manfaat yang luas bagi kita semua. Amin, amin. Mungkin ada closing statement? Iya, Pak Pris, terima kasih. Sobat Perpus,
kita itu di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah dilengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia di dunia. Allah menciptakan penyakit dan menciptakan obatnya. Allah memberikan masalah dan memberikan solusi. Cuman solusinya ini kita harus mencari. Mencarinya dengan apa? Dengan kita belajar, dengan kita memahami, dengan kita mengkaji, dengan kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita miliki. Nah, itulah yang ayo kita jangan pernah lelah untuk meneliti, jangan pernah lelah untuk kita itu bertanya, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Nah, itu jangan pernah lelah untuk seperti itu. Sehingga berawal dari kok bisa begini, itu nanti lahirlah penelitian-penelitian dan penemuan-penemuan baru yang sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Jamal. Intinya adalah terus belajar dan mengembangkan apa yang ada. Oke. Terima kasih Pak Jamal. Ya, sama-sama, wes. Kita sudahi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.